Jadi kemarin aku nonton video podcastnya Profesor Renald Kasali bersama dengan Ahok. Isinya tuh bagus banget, daging banget, dan banyak banget pelajaran yang bisa kita petik di situ. Yang pertama, ternyata Pak Ahok itu ternyata sebelum dia menjadi bupati pun atau menjadi seorang anggota DPR, jauh juga sebelum menjadi gubernur maupun wakil gubernur, itu dia sudah menjadi orang yang dekat dengan politisi. Dari mana channelnya? Ternyata ayahnya seorang pengusaha di Belitung, otomatis dekat dengan para politisi. Salah satunya yang saya ingat itu namanya Kosmas Batubara. Mungkin orang-orang senior tahu, yaitu politisi senior zaman Orde Baru. Nah, di sini saya belajar bahwa ketika seseorang menjadi sesuatu itu pasti sudah direncanakan, sudah dipersiapkan dengan baik. Jadi Pak Ahok ini ketika dia waktu kecil, ayahnya itu sudah mempersiapkan atau mendoktrin supaya Pak Ahok itu menjadi orang yang duduk di pemerintahan untuk membantu rakyat kecil. Jadi berbagai macam pola pikir, mindset maupun pemahaman itu diberikan oleh ayahnya langsung. Dia bilang, kalau lo mau bantu orang, kalau lo kaya, lo punya uang 1 miliar, itu habis untuk beberapa kali kasih gitu ya. Tapi kalau lo jadi pemerintah, lo bisa bikin program, lo bisa bikin sistem yang bisa membuat masyarakat sejahtera. Nah, di sini ini ngebuka mindsetku banget ya. Ternyata tuh kalau kita mau mencapai sesuatu, itu memang harus dipersiapkan. Dan Pak Ahok itu ternyata align dengan apa yang diajarkan oleh ayahnya. Sehingga ia bisa jadi seperti sekarang. Begitu juga dengan menjadi seorang musisi. Aku teringat ketika aku kelas 3 SD, aku tuh gak punya cita-cita lain selain menjadi musisi. Karena aku suka dengan musik. Tapi waktu kecil itu nyebutnya bukan cita-cita ya, tapi senang aja sama musik. Aku pengen main musik dimanapun, di gereja, terus kalau nonton konser pengen duduk di panggung konser gitu ya. Jadi hayalannya tuh sudah ke situ. Puji Tuhan, kalau orang motivator bilangnya law of attraction, tapi kalau aku lebih suka menyebutnya iman dan pengharapan. Jadi ketika aku melihat satu gambaran goal yang besar, itu membuat aku semangat untuk mengejarnya gitu. Jadi aku kejar dengan hal-hal kecil, aku aktif di gereja sebagai anggota paduan suara, aku mendengarkan musik, aku bertemu dengan musisi-musisi senior, ngobrol, lalu aku juga belajar ya, googling, YouTube, apapun deh, baca buku, mulai dari teknik, sejarah dan sebagainya hingga aku ambil SMK musik dan kuliah musik. Hingga akhirnya aku bisa ketemu dan manggung hampir setiap minggu bersama Dewa 19. Jadi teman-teman, untuk mencapai goal itu perlu dipersiapkan yang matang. Jadi kalau teman-teman melihat goal yang kira-kira susah dikejar, itu perlu dianalisa bagaimana persiapan dan semangatnya. Gitu. Jadi jangan pernah berkecil hati, mulai hal kecil dari sekarang kalau teman-teman punya impian atau goal yang besar. Oke, selamat mencoba.